Apa yang harus dilakukan kepada orang kafir menurut Al-Quran? Yang harus dilakukan Perangi. Betul nggak diperangi? perangi karena dia tidak mengikuti aturan Allah Iya, Subhanahu wa Ta'ala. karena sudah saya bilang ajaran Islam itu ajaran kebencian kepada orang Kristen. Tapi selama ini kita bermunafik. Intinya itu, udah ke situ intinya. Makanya kalau kamu Kristen, kamu berada di tengah-tengah Muslim, terus kamu lakukan kegiatan Kristen di situ, bentar lagi mereka lagi bisik-bisik, kapan ini kita bubarin ini mereka? Kafir ini. Kapan nih kafir? Itu udah pasti. Pegang omongan saya. Salam. Dilarang mengucapkan salam kepada non-muslim. Toleransi kan. Haji Sapik, Betul. bukannya kamu kemarin sudah naik? Iya, Sudah tapi saya ini ajarin, mau sudah saya membahas. kasih dalil-dalilnya. Saya mau bahas yang itu hari yang kejadian di Cidayu itu. Cidayu. Betul. Kamu ini kok nekat mau membahas sesuatu, namanya aja kamu nggak bisa mengucapkannya. Yang salah itu Edis, itu yang punya Di mana? rumah Sebentar, dia. kejadiannya di mana? Hah? Makanya saya bilang Di teman-teman, Cidahu, kalau Cidahu. nama-namanya udah kayak gini, udah Syafiq apa, ini pasti agak begini. Heran saya, aduh. Kamu mau bahas sesuatu, sementara kamu nggak tahu kejadiannya di mana, di mana? Cidahu. Cidahu, kamu bilang Cidayu. Cidahu. Apa yang kamu bahas dari situ? Kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Nah, soalnya kan kawan saya yang tinggal di sana, di wilayah sana, perkampungan sana, itu sebenarnya itu rumah ibu itu dia buat villa. Lalu kenapa dia harus mau merubahnya seperti gereja? Itu tempat salahnya, Baik. Bang Kalau Edes. kita ngomong salah-salahan, nanti panjang bahasan kita. Yang mau saya tanya, apa dasar seseorang boleh ngerusak, boleh mecah-mecahin rumah orang? Dasarnya apa? Begini Bang Edes. Kawan saya kan dia cerita dengan saya. Tenang. Kalau dia itu Jangan cerita kawan kamu. Saya mau cerita, nih teman-teman ya. Anda Muslim ya? Muslim. Oke, saya mau tes dulu. Apa otak Muslim itu waras atau enggak? Coba ya, saya mau tes. Nih, dengar. Boleh nggak kalau satu kelompok atau satu kelompok massa atau satu kelompok orang merusak rumah, mecah-mecahin kacanya, dobrak pintunya, apa di dalam dipecahin, dipatahin, boleh nggak itu dilakukan? Karena kan warga Enggak, di sana sebentar, dia sudah. itu boleh dilakukan nggak kayak begitu? Ya memang nggak boleh lah Bang Nggak Edis. boleh. Berarti itu pelanggaran hukum nggak? Begini dulu Bang Edis. Nah, udah Soalnya makanya kan teman-teman warga. kan. Saya kan sudah bilang teman-teman, Muslim yang masuk sini belum ada satupun yang waras. Belum ada. Begini Bang Edis, begini kronologinya kan. Di sana orang sudah dibagi tahu, jangan beribadah di tempat ini, beribadahlah di tempat gereja, tapi dia tidak mau mendengar warga setempat Bang Edis. Begitu. Baik, sekarang saya tanya nih. Oke. Kalau Anda punya rumah, Ya. oke, boleh nggak saya dan orang-orang kampung saya melarang kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu di rumah kamu? Boleh nggak? Boleh kalau dia melanggar apa namanya itu
kalau nggak ada izinnya kan, kalau misalnya kita buat begini main judi, emang nggak boleh begitu Oh, loh kalau Bang main Edis. judi nggak boleh, tapi itu pun demikian nggak ada rusak-rusakan. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya rumah, Oke. terus kamu ngadakan di rumah kamu itu doa bersama di rumahmu itu, atau ngajian lah pengajian, atau yasinan lah, yasinan, boleh nggak? Ya boleh Bang Edis, soalnya kan itu kan rumah kita. Boleh. Terus kenapa kalau orang Kristen ngadakan acara kebaktian nggak boleh? Kan harusnya di tempat gereja. Oh, berarti kalau yasinan harus di masjid. Iya. Hmm. Berarti orang muslim yang yasinan di rumah itu harus dibubarin. Enggak Harus sih, kan dipanggil itu kan Satpol kita PP itu yasinan muslim tuh kadang-kadang yasinan di rumah itu bubarin tuh Satpol PP. Harus begitu. begini Bang Edis, kan kalau yasinan di rumah kadang-kadang kan orang lagi Bilang aja meninggal gini, dunia keluarga. dengar, bilang aja begini. Intinya banyak kejadian di negeri Konoha itu banyak terjadi orang yang mayoritas berbuat semena-mena kepada yang minoritas. Udah pengalaman saya. Saya kasih contoh, Contoh nih. Oke. Saya tanya abang tinggal di mana nih? Sekarang saya tinggal di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kalau dari logat bicara Anda kayaknya Anda bukan asli Jawa Tengah. Saya memang bukan asli Jawa Tengah, tapi keluarga saya banyak di sana di Jawa Tengah. Ya, jadi gini Bang, banyak terjadi di negeri sendiri ya. Orang dari suku A misalnya, dia tinggal di suku B. Banyak terjadi seperti itu. Ya. Itu kejadian kayak begitu terus menerus di Indonesia terjadi kayak begitu. Memang nggak tahu apa udah karakternya dari sononya memang udah begitu atau gimana. Kecuali di kota-kota yang agak besar. Kalau di kota-kota yang agak besar, biasanya nggak terjadi seperti itu. Tapi kalau di desa-desa, di kampung-kampung, biasanya kayak begitu. Mentang-mentang minoritas, biasanya diperlakukan semena-mena sama mayoritas. Itu banyak kejadian kayak begitu. Contoh saja pengalaman hidup saya. Ini pengalaman hidup saya ceritain. Nih, saya pernah tinggal di satu tempat, ya kan? Waktu saya masa kecil saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini ada orang dari suku tertentu. Dia buka usaha di situ. Buka warung, ya kan? Kemudian datang di hari-hari puasa itu mau lebaran itu, ada sekelompok orang preman, ya kan? Minta jatah THR. Ya kan? Minta THR, maksa. Itu kejadian terus kayak begitu. Itu contoh-contoh bagaimana pelanggaran-pelanggaran hukum yang terus-menerus terjadi di negeri Konoha. Nah, sekarang yang kemarin terjadi, ada satu orang yang kebetulan dia minoritas di situ, minoritas secara agama, bisa jadi juga minoritas secara suku juga bisa, secara etnis juga bisa, kemudian dipersekusi sama orang-orang yang mayoritas. Gara-gara mereka ngadain acara kegiatan keagamaan di situ. Apa salahnya Sekarang mereka Bang Edis di mana? Itu Anda mau Tahu Bang bela-bela Edis? lagi yang Kan kayak Bang begitu. Edis sekarang kan Bang Edis di Amerika, kok tahu kejadian seperti itu di Indonesia? Terus misalnya kalau presiden ada di Amerika, dia nggak boleh tahu kejadian di Indonesia. Ini Bukan pola pikirmu Bang Edis, bagaimana kalau sih? Bang Sebentar, Edis saya mau ukur dulu betul, pola betul. pikir kamu. Kalau Pak Presiden ada di Amerika, maka logikamu dia tidak akan tahu kejadian di Indonesia. Itu logikamu, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang teman-teman, belum ada muslim yang waras yang naik ke sini. Seandainya dia waras, sudah saya bilang pasti dia tidak jadi Islam lagi. Dari mana logikamu kalau orang di Amerika, maka dia tidak tahu kejadian di Indonesia? Logikamu dari mana? Bang Edis, begini kan, itu kejadian di Cidahu itu kan, Abang Edis nggak tahu persisnya. Soalnya keluarga saya banyak di sana. Dia yang Kamu lebih tidak tahu. di sana?
Saya tidak di sana, tapi Berarti keluarga saya logikanya banyak kamu di nggak sana. boleh tahu kejadian di sana kan? Cuman saya Terus kok dibagi kamu tahu sama keluarga tahu saya. sekarang? Bang Edis, Aduh, berat. begini Bang Edis, kalau Bang Edis tidak Syafiq, tahu semua intinya kejadian di begini sana. Syafiq. Begini ya. Intinya begini, kejadian di Indonesia itu sudah terus-menerus terjadi. Kaum mayoritas menindas yang minoritas. Itu sudah kejadian terus-menerus, tapi dibiarin terus. Kejadian kayak begitu. Begini Entah Bang itu Edis, agama, entah kejadian itu begitu. suku, entah itu apa, itu terus-menerus kayak begitu. Soalnya begini Bang Edis, kalau orang Kristen kan dia mau membangun apalah kayak gereja begitu. Kenapa dia tidak mengurus izinnya dulu lebih awal? Itu yang kita permasalahkan sebagai umat Muslim. Baik, ini kita lagi ngomongin ngelantur kemana-mana nih. Dengar ya, dengar. Bukan Bang Jadi, Edis, bukan ngelantur. bukan. Ini kita bukan bicara soal izin pendirian gereja. Pertama, ya. Kalau soal izin-izin pendirian gereja itu, menurut orang-orang yang apa namanya cerita kepada saya, itu sulit kalau di lingkungan sekitarnya itu banyak muslimnya. Harus izin sana, izin sini, izin sana, izin sini. Tapi kalau kita mau berpikir secara waras, ngapain harus izin-izin? Orang mau bikin gereja kok izin-izinan. Izin lah Bang Edis, Izin kan kita maksud saya kalau izin membuat dalam apa pengertian. harus Iya izin. maksud ya kalau izin secara ini betul. Maksud saya izin sama warga setempat itu gimana ceritanya? Izin nanti biar suatu saat tidak akan terjadi seperti yang sekarang itu. Itu Karena yang umat kita muslim mau umat beringas kan? Muslim. Karena umat muslim beringas Janganlah kan? begitu. Begini Bang Edis kan, misalnya yang, Perlu yang izin kita karena mau Bang umat Edis, muslim kelakuannya macam belum jadi manusia penuh gitu kan? Betul nggak? nggak boleh menghina Bang Edis. Lu kok Kita nggak menghina? boleh menghina. Terus kenapa? Kan tadi kan Anda bilang biar tidak terjadi yang kayak begini-begini, berarti Anda mengiyakan bahwa kelakuan orang muslim agak mirip-mirip 11-12 sama itu, betul. Nggak boleh sebut begitu. Cuman ini kan kita bahas Enggak yang boleh kita sebut mau seperti itu. Coba sebagai sekarang saya tanya, kalau orang muslim. ngerusak-rusak rumah orang, mecah-mecahin kaca orang, masuk ke dalam rumahnya, dobrak rumahnya, rusak isi dalam rumahnya, menurut kamu itu kelakuan hewan nggak? Itu lain Bang Edis. Kalau rumah orang secara pribadi itu begitu Bang Edis. Begini Bang Edis, kalau Gimana? kita sebagai umat Muslim kan, kalau memang betul-betul itu dia mendirikan gereja, tapi harus diurus Sejak kapan izinnya lah umat muslim awal-awal jadi begitu. polisi kayak begitu? Sejak kapan? Sejak kapan umat muslim jadi polisinya gereja? Kita harus ikuti peraturan lah, peraturan negara Iya, lah begitu Bang Edis. peraturan kalau misalnya mendirikan hal-hal yang tadi saya jelas-jelas melanggar hukum. Contoh, Anda mendirikan di dalam kampung, misalnya Anda dirikan di situ apa namanya tempat pembuangan sampah, ya nggak boleh. Ini kan cuma tempat biasa, orang mau mengadakan kegiatan-kegiatan di situ. Yang penting kegiatan itu tidak melanggar hukum. Apakah kegiatan beribadahan itu melanggar hukum? Melanggar hukum nggak Melanggar orang kalau melakukan tidak ada kegiatan izinnya. peribadatan? Misalkan kalau dia buat di sekitar sana, wilayah sana kan belum ada izinnya. Begitulah keluarga saya yang Jadi menceritakan saya makanya Bang. teman-teman kalian sudah melihat kan bagaimana botolnya muslim ini sudah mengakar sampai ke anu. Mereka udah ngakar, botolnya itu udah ngakar sampai ke dalam itu, ke dalam-dalam. Jadi mau gimana tuh? Kalian sudah lihat kan? Begini, Bang Edis, begini kan, kalau memang betul-betul ada izinnya, kita sebagai orang Muslim nggak mungkin mengacau-mengacau itu Iya, jadi karena bangunan, memang umat merusak. muslim suka membuat kacau ya. Kan saya sudah bilang kalau memang betul-betul ada izinnya mendirikan gereja, Iya, kita kalau nggak ada izinnya berarti umat muslim akan membuat kacau, betul?
Memang betul, tapi kita kan mau ikut Iya, karena aturan. memang umat muslim sukanya bikin kacau, betul? Bukan Bang, kita Nah, mau ikut aturan bukan. saja. Ini gimana ini orang ini? Abang nggak paham Bang Edis. Kita sebagai orang Muslim, kalau misalnya orang Kristen mau Harus mendirikan bertindak. gereja di tempat, Anda sebagai muslim haruslah Anda bertindak seperti preman, begitu betul? bukan Bang Nah, Edis. Ini kan bukanlah. kita Terus bahas masalah gimana? ini. Kenapa tidak ditunjukkan izinnya membuat begini di sana? Di Iya, Daud itu. karena Kan nggak ada. muslim adalah umat yang dapat berfungsi sebagai polisi, yang dapat berfungsi sebagai satpol PP, betul? Betul? Betul. Betul. Makanya saya bilang teman-teman, ketololan muslim sudah mengakar sampai ke dalam tanah. Jadi susah disembuhin, udah susah. Contohnya kayak ini samping saya ini, gimana? Bang Edis, Bang Edis, begini kan, kalau kita kan Gimana? sebagai orang Muslim, kalau kita sebagai orang Muslim mau membangun masjid, kita harus urus dulu izinnya. Baru kita, kalau sudah pemerintah mengeluarkan, dia bilang sah, baru kita Anda mendirikan ini masjid. bicara Kita tidak masjid atau sembarangan. bicara tempat kediaman? Masjid, Bang Edis. Kan nggak nyambung lagi Begitulah kan yang kita teman-teman mau, kan? Bang Edis. Itulah yang Syafiq, kita mau sebagai orang Muslim. Syafiq, kita ini bukan bicara masjid, bukan bicara gereja. Itu Kan kita, yang di kejadian yang di Sukabumi itu villa. Kalau iya villa memang orang villa, dengar tapi dulu, kenapa Syafiq. Kamu tahu villa nggak? tahu villa? Apa villa itu? Begini Bang Edis kan, Sebentar. memang itu Apa villa itu apa? Villa macam perumahan lah, villa. Rumah. Villa Ya, villa kan. itu tempat menginap orang-orang yang biasanya sedang melepaskan atau melepaskan penat, orang-orang yang berwisata. Itu villa itu kayak begitu, Nah, malah paham? itu kan perumahan juga. Kan itu perumahan, tempat orang istirahat. Misalnya kalau orang mau pergi melancong, begitu kan. Ya Sama lah, sudah, baik. Bang Gini, Edis. kalau muslim punya villa. Oke nih, muslim punya villa. Oke. Nah, Nah, kemudian beberapa kelompok-kelompok dari remaja-remaja muslim ke situ. Misal, oke. betul. Nah, kemudian mereka di situ melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contohnya misalnya mereka di situ baca Quran bersama, ngaji bersama. Nggak pernah kalau kita di villa, Bang Edis. Di villa memang kita nggak pernah membuat acara beragama, nggak pernah. Kita Nggak kan pernah. pergi Kalau di rumah masjid. pernah. Kalau di rumah kan memang pernah, itu kan rumah pribadi kan, misalnya kalau kita Ya, kalau di acara rumah pribadi boleh. keluarga meninggal, keluarga hajatan Iya, kan boleh kalau itu. di rumah pribadi boleh. Boleh kalau gitu, misalnya kalau Boleh, kita membuat karena acara hajatan. mayoritas. Lu dengerin tuh Bukan teman-teman. Bang Edis. Karena memang udah Bang begitu Edis otaknya, begini. udah begitu setelannya. Jadi Bang makanya saya Edis, bilang teman-teman, jadi dengar dulu nih. biasanya tenang. Biasanya ini penyakit Indonesia itu kayak begitu. Penyakit di Indonesia itu sudah begitu. Kalau di desa memang udah kayak begitu. Namanya orang desa. Begitu. Jadi memang ya sudah Bang saya bilang Edis, ketololannya sudah mengakar sampai ke tanah. Begitu. Bang Edis Jadi dengar kalau dulu nih. ngomong sama mereka ini, kalau ngomong hukum, capek Anda berbusa, capek Anda nanti. Kalau Anda jelasin ke orang-orang seperti ini, negara kita punya perangkat-perangkat hukum. Bagi bangunan yang tidak memiliki izin, bagi orang yang menyalahi pembangunan, peruntukan bangunannya, bagi orang-orang tertentu. Jelasin kayak orang ini nggak bisa. Itu yang beranu adalah aparat desa. Yang bergerak adalah begini, badan ini. Mereka nggak bisa. Karena memang saya bilang otaknya memang tidak sampai. Bang Edis, begini Bang Edis.
kita sebagai orang Muslim takutnya kan itu memang sebuah pila, nanti takut itu pila diubah menjadi gereja tanpa ada izin. Itu yang kita takutkan. Ini betul Bang Edis. Jadi kalau Muslim ada gereja takut, Muslim takut ada gereja. Bukan, soalnya kita takut nggak ada izinnya, dia tidak ada. Ini gimana? Saya sudah ikuti loh. Mengikuti aturan. Kalau ada gereja Muslim takut. Bukan takut Bang, soalnya kalau Terus kalau kenapa memang tadi kan bilang takut jadi gereja? Ini gimana sih? kita takut itu pila nanti diam-diam dibuat seperti gereja. Itu yang kita takutkan. Oke, berarti Muslim Bukan takut takut gereja, karena adanya betul? gereja. Bukan, kita bukan takut ada gereja, cuman kita takut itu umat Kristen tidak mengikuti aturan. Abang paham? Tidak mengikuti aturan Aturannya secara sah mengikuti untuk aturan gimana membangun. maksudnya? Mengikuti aturan, misalnya kalau mau bangun gereja, oke, harus ada aturannya dari pemerintah. Kalau memang betul-betul ada aturannya, kita tidak pernah mengacau umat Kristen, Bang Edis. Itu yang kita permasalahkan. Nanti kita takut, Nah, itu kan sudah saya bilang itu kan. pila. Jadi mereka, sekalipun Bukan. mereka sudah melakukan pengerusakan, sekalipun mereka sudah mematahkan salib dan lain sebagainya, mereka tetap berkata kami tidak. Karena memang sudah saya bilang teman-teman, otak mereka ini memang sudah bodohnya mengalir sampai jauh. Jadi makanya teman-teman, coba sesekali nge-host kayak saya, hadapi orang-orang kayak begini. Bang Edis nggak paham, Bang Edis ini. Berarti Bang Edis belum memahami pembicaraan saya, Bang Edis. Kan saya itu kan Tapi coba saya mau harus tanya ada dulu. izinnya dulu. Kita ngomong sama orang yang memang akalnya kurang, teman-teman. Gini. Karena memang orang yang melakukan pengerusakan itu termasuk orang-orang yang akalnya kurang. Tapi nggak apa-apa lah. Gini, kita ajak dulu ngobrol gitu. Kita main psikologi dulu. Sebenarnya apa yang terjadi pada keadaan psikologi Muslim ini? Gini, kalau orang punya villa, ya kan, terus ada orang nginep di situ. Itu kalau kamu ngelihat begitu hatimu tidak senang ya? Maksudnya? Misal kamu punya villa nih. Villa. Terus ada orang nginep di situ ke villamu itu. Orang-orang nginep Ya, ke villamu itu. terus? Kira-kira kalau tetanggamu nggak senang, kira-kira menurut kamu gimana? Wajar nggak tetanggamu itu nggak senang? Enggak. Nggak wajar. Nah, itu ada orang punya villa itu. Ada tamunya ke sana, ngadakan acara di villanya itu. Menurut kamu, warga kampung itu yang membuat dia nggak senang itu apa? Begini Bang Edis, itu kan Aduh. kalau orang mau di villa itu kan Kan sudah saya bilang teman-teman. Biasanya teman-teman, orang kampung itu, ini pengalaman saya ya. Bahkan kalau teman-teman belajar dari zaman Belanda, kalau orang Belanda itu tahu tuh, kampung-kampung itu. Anda belajar dari sumber-sumber Belanda. Apa yang terjadi di kampung-kampung Indonesia. Jadi memang begini, orang kampung itu banyak mereka itu yang pengangguran. Nggak seneng ngelihat orang ngelihat orang maju nggak seneng mereka. Nggak seneng. Gitu. Makanya ada penyakit di kampung itu. Melihat orang senang, dia susah. Melihat orang susah, dia senang. Jadi sebenarnya yang mau saya tanya sama kamu begini. Tenang. Yang mau saya tanya sama kamu begini. Apa dasarnya orang-orang itu melakukan pengerusakan, melakukan hal-hal yang sedemikian itu? Oke. Padahal kegiatan itu tidak ada yang merugikan mereka. Oke. Ini saya boleh jawab Bang Edis. Silakan. Saya jawab ya. Silakan. Villa itu Bang Edis, villa itu tempat wisata. Misalnya kalau misalnya tamu luar negeri lah, pergi ke villa. Kan nggak mungkin dia mau membuat acara di sana. Siapa Betul. bilang nggak membuat acara? Nggak mungkin di tempat villa dia mau membuat acara keagamaan. Nggak mungkin Bang Edis. Siapa bilang Soalnya nggak kan mungkin? villa itu tempat wisata. Siapa bilang Kalau nggak orang mungkin? pergi, misalnya kan kalau
Kalau orang pergi melancong ke villa itu dia untuk tempat wisata dan istirahat, Bang Edis. Betul nggak? Iya, kok jadi kamu yang ngurusin kegiatan orang gitu loh. Bukan, Bang Edis, Kan saya bukan. bilang enggak. Kok bisanya kamu gitu loh yang ngatur orang harus ngapain gitu loh. Kan memang itu villa, tempat wisata. Kan nggak Kalian mungkin sudah tahu misalnya kalau orang bagaimana Islam. bagaimana buruknya orang Islam. Ya ini nih. Ini contohnya teman-teman. Karena apa? Karena Ini, Bang mereka Edis. ini memang di dalam hatinya, di hidungnya pun ada setan. Di hidungmu ada setan, pantesan Yes. kelakuanmu mirip dengan setan. Yang mau saya Edis, tanya sama saya kamu, tanya Bang Edis. orang mau ke villa, masa kamu mau ngatur kegiatan mereka apa? Begini Bang Edis, kan orang ke villa kan nggak mungkin dia mau buat Kok nggak acara mungkin? keagamaan, Bang Edis. Maksudmu Bang Edis nggak acaranya paham. mau seperti orang Islam gitu? Anu nikah mut'ah itu, yang kayak di Puncak Bogor gitu? Ini memang Bang Edis kurang paham. Begini Bang Edis, kita sebagai orang Muslim takutnya itu sebuah villa nanti diam-diam dirubah menjadi gereja, tidak ada izinnya. Abang paham nggak omongan saya? Gimana? Omongan saya, abang paham? Gimana? Kita takutnya nanti itu sebuah villa nanti diam-diam dirubah menjadi gereja, itu yang kita takutkan. Kalau jadi gereja takut Muslim? Bukan takut adanya gereja, kita bukan takut adanya gereja, cuman kita takut dia tidak mengikuti aturan pemerintah. Nanti diam-diam dia mengubah menjadi gereja. Itu yang Memang kita bilang kan takutkan. teman-teman. Jadi gini Yang aja ini lah, sudah paham. Syafiq. Yang saya mau tanya Oke. sama kamu gini aja, Syafiq. Kalau misalnya kamu punya villa, Hmm. terus ada orang main ke villa kamu, Nah, terus kira-kira yang ngatur mereka siapa? Mereka harus ngapain, harus Kalau gini-gini, dia- siapa yang ngatur? kita nggak atur, itu hak dia sendiri, tapi kan Oke, orang kan nggak hak mungkin dia sendiri. Kalau dia di situ mau kumpul sama orang-orang Kristen, terus kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan Kristen di situ, menurut kamu yang rugi siapa? Kamu rugi gitu, Muslim rugi. nggak rugi. Terus kenapa Cuman Muslim orang rusak-rusak? Cuman orang itu kan dia nggak mungkin mau membuat di Enggak, tempat sebentar. villa Yang saya itu. tanya, kerugian yang Muslim alami itu apa? Kalau ada orang Kristen kumpul dengan orang Kristen melakukan kegiatan-kegiatan Kristiani, umat Muslim ruginya di mana? Nggak ada. Kita Terus nggak kenapa pernah. ngerusak-ngerusak? Cuma Bang Edis kan nggak paham kata-kata saya. Itu ngerusak karena orang di Aduh, peringatan Bang. pusing. Peringatan. Makanya teman-teman, saya sudah bilang begini. Jadi teman-teman, kalian harus tahu, Muslim ini mereka itu punya penyakit. Penyakitnya apa? Mereka nggak bisa ngelihat orang Kristen lagi melakukan kegiatan Kristen. Percaya sama saya. Makanya itu kejadian terus. Karena di dalam ajaran agamanya ngajarin kebencian kepada orang-orang Kristen. Nggak ada Bang Edis. Nggak ada itu orang Islam diajarkan sebuah kebencian kepada umat. Oke, apa yang Mana-mana Quran nggak ada. perintahkan untuk kamu lakukan kalau ketemu dengan orang Kristen? Itu kan orang kafir. Emang kamu kafir? Oke, Kristen kafir nggak? Kafir? Kafir. Apa yang harus dilakukan kepada orang kafir menurut Al-Quran? Yang harus dilakukan Perangi. Betul nggak diperangi? perangi karena dia tidak mengikuti aturan Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena sudah saya bilang ajaran Islam itu ajaran kebencian kepada orang Kristen. Tapi selama ini kita bermunafik.
Intinya itu, udah ke situ intinya. Makanya kalau kamu Kristen, kamu berada di tengah-tengah Muslim, terus kamu lakukan kegiatan Kristen di situ, bentar lagi mereka lagi bisik-bisik, kapan ini kita bubarin mereka? Kafir ini. Kapan nih kafir? Itu udah pasti. Pegang omongan saya. Kalau kamu melakukan kegiatan Kristen di tengah-tengah Muslim, tinggal tunggu nanti waktunya Muslim akan melakukan kegiatan yang kayak gitu. Jadi janganlah, jadi jangan memprovokator. Memang itu faktanya. Saya lihat Bang Edis ini macam memprovokator umat Kristen, memprovokatori. Saya mengungkapkan apa yang ada di lapangan, itu yang terjadi terus-menerus. Tapi ini kalau ya, Muslim, mereka sholat di jalan pun, silakan. Sholat di jalan, silakan. Buktinya kita tidak dilarang polisi, buktinya kan itu memang mungkin dia sudah ada izinnya. Karena mayoritas. Makanya kalau mayoritas itu bebas berbuat sekehendak hatinya. Begini Bang Edis, sekarang Lo nggak percaya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Saya tanya. Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Gimana? Saya tanya Bang Edis, Kristen di Indonesia sekarang berapa persen? Kok lari ke situ-situ? Nggak usah ke situ-situ. Intinya, kamu sudah mengakui bahwa ajaran agama. Soalnya Bang Edis tadi bilang orang Muslim semau-maunya berbuat. Saya tanya Bang Edis, sekarang Kristen di Indonesia berapa persen? Sekitar 15% kurang lebih. Muslim? Paling kalau di KTP 80%. Tapi yang ikut-ikutan itu 80%. Yang ngerti agamanya cuma 2 orang. Lu gak percaya. Dengarkan. Dari 80% orang Islam di Indonesia ini, yang ngerti agama Islam cuma 2 orang. Dan itu masih saya cari. Belum ketemu yang 2 orang itu. Itu pun belum diketahui di mana rimbanya. Sekarang saya tanya, kamu ngerti agama Islam? Ngerti. Baik. Apa perintah dalam agama Islam kalau ketemu orang kafir? Itu aja. Kau sudah tahu tadi kan kau sudah bilang. Ini pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa perintah Quran kalau ketemu orang kafir? Kan tadi kamu sudah menjelaskannya. Kenapa Ya kamu udah, tanya berarti lagi? kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu bilang gitu, biar saya kasih tahu. Saya tahu. Apa? Tapi saya nggak mau sebut. Kamu Iya, kamu karena kan sudah- kamu malu dengan agamamu. Begini Bang Edis. Bang Edis. Udah, sekarang intinya Saya begini tanya saja. yang- Intinya begini. Kalau orang Islam ngerusak salib itu sesuai perintah nggak sesuai ajaran Islam nggak? Enggak, kita nggak Oke, pernah sebentar. diperintahkan Isa untuk- akan datang mematahkan salib, betul nggak? Isa. Betul nggak? Nabi Isa akan datang untuk mematahkan salib. Betul. Betul. Kalau Isa mematahkan salib sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? Sesuai. Ini Sesuai. memang saya Kalau ini yang mata-matain salib ini, nih kelihatan kan? Nih, ini sesuai dengan ajaran agama Islam nggak? itu kan kita ikut pemerintah. Nah, udah mulai akrobat dia. Akrobat dah. Dengar, ini umat Islam. Di bawah ini umat Muslim nih, beringas seperti biasa kan mereka nih beringas ya kan. Nah, ketika mereka merusakkan salib ini, membanting-banting, mematahkannya,
Apakah ini sesuai dengan apa yang akan kelak dilakukan oleh Nabi Isa? Betul, karena itu engkau Betul. Makanya saya bilang Islam itu memang mengajarkan kebencian kepada salib. Makanya saya bilang agama Islam itu harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tidur di bawah sana. Tidur di bawah sana kamu. Nekat yang nyata. Teman-teman, sampai kapan sih kita ini mau munafik terus coba? Coba lihat yang pura-pura kami akan selalu bersama. Kita bersatu. Iya, kalau hadis-hadisnya itu dihapuskan. Dihapuskan saya bilang, tolong kalau kita ini mau akur, kalau kita ini mau hidup bersama, hadis-hadis yang mengajarkan kebencian kepada Kristen itu dihapus, Pak. Hapus.